Ketika antum wudu kumur-kumur itu tidak batal. Kalau sedikit nggak batal, tapi kalau banyak batal. Enggak. Ya. Allah dijanjiin surga nih ceritanya. Surga. Ini orang malah lebih milih Warteg. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Kang Wawan Gunawan sebagai host di program acara Ngobrol bareng di bulan Ramadan. Tentunya bersama Ustadz kita Imron Rosadi. Selamat bergabung lagi. Tentunya kita akan menemani santap sahur pemirsa YouTube Masjid Ar-Rahman Karawang Official ya, tentunya dengan beberapa obrolan-obrolan dan pertanyaan-pertanyaan. Mungkin kita langsung aja ya. Boleh. Jadi setelah kemarin tayang season pertama, langsung ada bertanya kepada saya tadi. Belum pertanyaan itu mewakili pertanyaan saya di hari ini. Masya Allah. Jadi ada yang datang ke masjid, dia minta disambungkan lah gitu, namanya disambungkan mengenai obrolan. Hal-hal yang membatalkan puasa, intinya sih seperti itu. Apa sih hal-hal yang membatalkan puasa gitu? Kan yang saya tahu puasa itu kan makan dan minum itu batal. Terus yang lain juga batal lah, yang lainnya titik-titik gitu, yang lainnya batal. Gitu. Sebenarnya konkretnya itu yang seperti apa sih? Ustadz boleh dijelaskan ya? Ya, alhamdulillah. Hal-hal yang membatalkan puasa. Ya. Mungkin yang pertama adalah masalah niat. Antum niat di bulan Ramadan khusus ketika antum berpuasa di bulan Ramadan itu antum harus niat. Ya, mau di malam harinya ya yang intinya sebelum puasa itu dimulai antum harus disertai niat dulu. Ya, beda dengan puasa sunnah lainnya, mungkin puasa Senin atau Kamis ketika antum bangun misalnya pagi udah jam 9, tapi misalnya malamnya belum terlintas niat itu masih boleh dilanjutkan puasanya. Kalau puasa sunnah. Tapi khusus buat bulan di bulan Ramadan puasa, antum harus disertai niat dulu sebelum melakukan puasanya. Bentar. Tadi saya niat apa enggak ya? Nah, sebenarnya saya potong dulu sebentar ya. Sebenarnya niat itu misalkan pekerja ya. Kebetulan saya pekerja. Pas pulang kerja, pas sudah buka puasa, salat tarawih, dan akhirnya saya ketiduran. Terus saya belum mengucapkan niat gitu. Maksudnya belum terucap. Nah, itu Somalodin kan? Ya misalkan lah. Gitu seperti itu. Gimana tuh, Ustaz? Iya, masalah niat, an-niyatu fi qalbi. Niat itu dalam di hati, ya. Antum tahu misalnya ketika antum tadi gitu ya mulai buka atau lelah lah ceritanya, lelah namanya puasa pertama. Tapi antum udah niatan nih pengen puasa besok tuh. Nah, itu udah terhitung niat. Adapun melapaskan adalah penekanan dari niat antum. Jadi antum semakin kekeh atau semakin yakin. Ya, makanya ketika itu dijaharkan atau diucapkan dengan lisan, contoh nawaitu shauma ghadin dan seterusnya. Itu antum semakin yakin, ya. Sama kayak antum, ya, sama seperti antum mau bantu nih satu teman antum misalnya. Di hari itu antum udah niat nih pengen bantu dia, mau ngasih uang misalnya berapa ratus ribu gitu ke dia. Itu hanya dalam hati, ya. Apakah itu terhitung niat? Niat. Tapi kalau antum dilapaskan ya, pokoknya harus hari ini saya mau ngasih dia 500 ribu. Diniatkan dengan lisan juga, dikuatkan. Itu kan ada nilai plusnya. Makanya ketika itu dilapaskan menjadi apa? Penekanan untuk niat antum. Gitu. Ucapan itu. Nah, adapun lewat hati pun sah. Yang penting antum niat. Itu fungsinya. Ya begitu pemirsa YouTube Masjid Ar-Rahman Karawang Official. Jadi kalau misalkan kita besok mau puasa, bentar ya saya potong dulu nih biar pemirsa juga paham kan. Jadi kan kebanyakan kan kadang-kadang kamu kok nggak puasa gitu, aku lupa niatnya. Gitu. Kan kadang-kadang banyak yang kayak gitu. Jadi sekarang sudah tahu kalau besok kita mau puasa sudah niat, sudah santap buka puasa, terus kita udah niat lagi besok mau puasa, itu termasuk udah niat berarti ya Ustadz ya? Iya, kita mau niat besok mau puasa, nih itu udah terhitung niat. Adapun melapaskan adalah penekanan dari niat kita biar tambah mantep gitu ya. Nah, yang kedua adalah hal yang membatalkan puasa adalah memasukkannya kemasukannya 5 lubang bagian tubuh kita, rongga tubuh. 5 lubang? 5 lubang di tubuh kita. Ya.
Apa aja tuh? Apa aja tuh ya? Yang pertama di mulut. Ada lubang sensitif nggak? Ya. Yang pertama di mulut. Nih. Di mulut. Ya, pertama di mulut. Yang kedua di hidung. Di hidung. Yang ketiga di telinga. Yang keempat di bagian kemaluan, baik laki-laki ataupun perempuan. Dan yang terakhir di bagian buang hajat. Gitu. Ini berarti pun ada spesifikasinya. Berarti di tubuh kita itu di bagian lubang-lubang. Lubang. Nah, itu. Di 5 ketika lubang, itu ada kemasukan satu hal, nah itu nggak boleh. Itu batal puasanya. Batal. Nggak ada pengecualian gitu. Nah ini maka kita harus garis bawain dulu. Kalau ngajinya sampai sini maka kacau nih ya ilmunya. Gagal paham. Ya mudah-mudahan ini nggak di-skip gitu. Biar nggak salah paham atau salah tafsir. Ya. Yang pertama kita bahas dulu masalah lubang atau bagian pertama nih di mulut. Di mulut. Ya. Ini pernah ada pertanyaan ya. Biasanya yang berkaitan dengan mulut. Contoh antum gini. Antum punya anak ya. Anak ini makan es krim karena dia nggak puasa masih kecil 1-2 tahun gitu ya. Ini masih ada sisa es krim. Antum masukin nih es krim tuh ke mulut antum. Batal nggak? Batal. Ini nggak batal ya. Kalau masalah batal nggak batal, tapi makruh. Kalau sedikit kalau ditelan, nah baru ya. Kalau itu ditelan, itu jadi batal. Makanan. Kirain kalau sedikit nggak batal, tapi kalau banyak batal. Enggak. Ya kalau itu ditaruh, ya kalau masalah batal nggak batal puasa, tapi makruh. Ya. Makruh, artinya tidak disukai. Ya. Contoh lagi antum apa misalnya wudu ya. Itu ya. Baru mau saya pertanyakan ini kan kalau kita masuk gimana hukumnya nih? Kumur-kumur terus apa namanya gitu gimana? Ya kita ngebahas ya kumur-kumur ya. Kira-kira kumur-kumur dalam wudu nih sunnah apa makruh? Iya. Kira-kira dalam wudu dulu. Mungkin makruh ya. Dalam wudu, bab wudu. Ketika antum wudu nih biasanya kan kumur-kumur. Itu halnya sunnah ya karena Rasulullah melakukan ya. Itu boleh, malah disunnahkan. Artinya apa? Dianjurkan, diperintahkan oleh Rasulullah. Yang bermasalah kalau kumur-kumur ya ditelan. Nah, kalaupun ada sisa-sisa dingin-dingin biasanya itu nggak masalah. Ya. Yang pasti antum nggak ada was-was, nggak ada keraguan ketika kumur-kumur itu dibuang benar-benar 100% tanpa harus disisakan. Ya. Intinya steril lah gitu, dari air lah. Jadi jangan disisakan nih, sengaja nih kumur-kumur disisakan. Nah, kalau ditelan itu batal jelas. Balik lagi ke niatnya karena niatnya antum bermasalah nih. Atau misalnya air ludah. Air ludah itu batal nggak? Kira-kira air ludah kalau menurut saya nggak batal. Nggak batal ya. Jadi gini, masalah air liur atau air ludah, ya air ludah lah ya. Yang biasa kita telan ini udah fitrah, kalau nggak telan kayaknya aneh gitu. Kalau antum niatnya, misal ya, mohon maaf, misalnya dikumpulin gitu, air ludah antum di mulut antum, terus telan, dikumpulin sebanyak-banyaknya gitu ya. Itu dengan niatan apa? Ketika menelan itu pengen ngilangin dahaga, maka itu batal. Keringnya di tenggorokan. Nah, maka itu batal. Batal. Maka itu batal. Karena apa? Antum niat untuk menghilangkan dahaga antum. Jadi air liur dikumpulkan gitu, mohon maaf, di mulut gitu sampai banyak baru ditelan, hilangkan dahaga tuh. Nah, itu batal. Ya. Ada juga Pak air ludah atau air ludah orang lain. Ya, itu air ludah orang lain pun bisa jadi membatalkan antum. Ya. Maksudnya pasti ya. Antum misalnya air ludah orang lain, maksudnya misalnya kita yang misalnya udah berumah tangga, misalnya mencium. Kalau mencium nggak batal, mencium pasangan, mencium istri atau mencium suami itu nggak batal. Ya, asalkan jangan sampai air ludahnya tertukar. Nah, kalau itu udah tertukar itu batal. Nah, kalau ciuman biasa misalnya katakanlah suaminya agak genit gitu ya, dikit-dikit pengen misalkan cium. Kita lagi mau berangkat kerja kan. Nah itu nggak masalah. Mencium istri atau mencium suami itu nggak jadi batal ya. Nggak membatalkan puasa. Ya, bentar saya potong Ustadz. Kalau seandainya kita mandi keramas lah misalkan gitu, gimana tuh sunahnya ya? Mandi batal apa enggak sih? Mandi boleh. Ya. Misalkan kita pakai apa namanya? Mandi sunnah nggak? Mandi sunnah karena Rasulullah melakukan. Tapi kalau niatannya mandi itu ingin membatalkan puasa, balik lagi ke nomor satu tadi, niat supaya seger, supaya apa? Bukan hanya seger, maksudnya supaya saya pengen ini nih, pengen secara syahwat pengen batal nih dengan mandi. Maksudnya dengan mandi sengaja nih sambil minum juga. Nah itu yang bermasalah. Kalau mandi aja untuk bisa melakukan aktivitas lain atau menghilangkan najis nggak masalah. Artinya nggak masalah. Biarpun kita keramas. Antum pakai sampoan ya bagus bersih. Artinya membersihkan diri dan Allah senang orang-orang yang membersihkan diri. Saya ragu gitu, ini misalkan mau mandi tapi pengen keramas gitu, intinya lah pengen pakai sampoan gitu. Nah itu ya, kembali lagi tadi ke air ludah ya. Kalau orang lain itu juga sama batal ya. Dan lagi air ludah antum yang udah keluar
Maksudnya gimana? Contoh antum, mohon maaf ya, misalnya ya, antum meludah nih di satu gelas, dikumpulin sampai penuh, terus ditaruh di kulkas nih. Terus antum minum lagi, kan air udah antum tuh, nggak batal. Ya, itu jadi batal. Karena secara niat antum ingin membatalkan atau menghilangkan dahaga antum. Ini Lubang perumpamaan ya, aja pemirsa YouTube Masjid Ar-Rahman, ini perumpamaan ya, bukan kita lagi ke ya itu hal membatalkan. gitu. Ya. Yang kedua adalah hidung. Ya. Hidung pun ada spesifikasinya ketika antum memasukkan hidung terlampau berlebihan. Maksudnya ini ada hidung bagian atas, biasanya kalau antum kumur-kumur terlalu dalam itu kan perih. Nah, kalau sampai sana itu membatalkan wudu. Udah pasti batal ya. Batal. Tapi kalau cuman sewajar bagian luar gitu, ya, itu nggak membatalkan. Ya. Nah, ini menjadi kabar baik bagi misalnya ikhwan atau akhwat, saudara-saudara kita yang hobinya ngupil lah, itu enggak jadi masalah ya. Nah, kalau terlampau berlebihan itu jadi makruh gitu. Lucu kok itu ada hobi ngupil. Nah, iya. Biasanya ada tuh yang bisa ditemukan ya, tapi jangan di tempat umum juga gitu ya. Karena bagus ngupil itu bagian baik ya dalam hidup. Karena membersihkan. Nah, niatnya kembali untuk membersihkan ya. Dan jadi kalau terlampau berlebihan misalnya antum colok-colok atau antum masukin air, itu batal ya. Kalau bisa sampai dalam sini gitu kan, sampai perih gitu. Nah, itu batal. Ya. Ini penting ya, ini penting pemirsa. Jadi kalau misalnya antum wudu basuh hidung biasa aja gitu, enggak masalah. Iya, enggak masalah kumur-kumur basuh hidung enggak masalah. Itu yang kedua lah ya. Pertama mulut, kedua hidung. Nah, yang ketiga adalah telinga. Ya. Telinga itu boleh ketika antum ketika antum pegang misalnya, ini mentok nih, misalnya gatal itu enggak masalah. Ya. Tapi kalau terlampau dalam, contoh antum pakai katembat misalnya atau alat ngorek buat kuping tuh, terlalu dalam, itu membatalkan. Kalau koping namanya. Nah, ya, itu membatalkan puasa antum. Ya. Tapi kalau katembat? Katembat sama membatalkan. Oh, membatalkan. Ya. Lebih baik nanti aja setelah maghrib. Nah, itu yang bermasalah. Jadi itu nggak jadi masalah ketika udah selesai maghrib, antum boleh ngapain aja. Lanjut, yang keempat adalah bagian kemaluan antum. Ya, ketika antum, mohon maaf, misalnya memasukkan air dengan sengaja di kemaluan antum, baik laki-laki ataupun perempuan gitu, itu dipasukin dengan sengaja, misalnya dibersihin gitu sampai ke dalam, itu nggak boleh. Ya, itu membatalkan puasa. Ya, karena masuknya ke tempat yang tidak dibolehkan. Ya, di luar itu boleh, maksudnya di luar pas ketika antum selesai berpuasa itu boleh. Nah, buat perempuan ini khusus ya. Jadi ketika bebersih ya, ketika taharah, ketika selesai buang hajat, membersihkan bagian kemaluannya, itu cukup bagian pakai telapak luar aja. Jadi nggak boleh sampai jarinya masuk tuh. Oh, ini aja lah gitu. Iya, bagian luarnya aja gitu. Jadi kalau misalnya, mohon maaf, misalnya membersihkan itu mau sedap sekencang-kencangnya itu nggak akan sampai masuk. Tapi kalau beda aja, jari, nah gitu. Begitu pula bagian belakangnya, bagian buang hajatnya, bagian duburnya, baik laki-laki maupun perempuan dibersihkan biasa pakai telapak aja. Kalau udah niatan untuk memasukkan, nah itu yang membatalkan. Ya. Jadi nggak boleh memasukkan melebihi itu. Jadi cukup bagian luarnya aja. Antum mau bagian hajat depan atau bagian hajat belakang, cukup pakai ini, pakai telapak tangannya aja. Dan alhamdulillah yang ketiga, ini muntah yang disengaja. Muntah yang disengaja, misalkan dicolok-colok gitu. Nah, itu muntah misalnya antum sengaja nih diniatkan buat muntah. Nah, itu antum batal. Kalau kebanyakan sahur, terus pas imsaknya, apa sih namanya kalau namanya? Suka itu. Misalnya terang, begah, saking begahnya ya. Itu tidak. Kalau misalnya antum menyium bau-bauan terus muntah atau misalnya lihat alergi muntah, itu nggak jadi masalah. Tapi kalau misalnya antum dengan niatan sengaja untuk memuntahkan diri, nah itu yang batal. Ya, di luar itu enggak, muntah-muntah yang karena alergi kah atau mencium bau-bauan yang tidak sedap kah, itu tidak membatalkan puasa. Dan lanjut yang keempat, yaitu tentang bersenggama. Ya, kalau antum bersenggama antara ini tentunya buat pasangan ya, istri dan suami. Ya. Pertanyaan gini, ketika antum bersenggama gitu ya, walaupun tidak sampai mengeluarkan mani, antum tetap batal. Karena memasukkan. Iya, masukkan. Jadi ada batas khususnya untuk laki-laki. Ya, mohon maaf, bagian kepalanya. Ya, bagian kepala kalau masuk, ya, itu masih boleh. Tapi kalau melebihi itu batal seorang laki-laki. Tapi lebih ketat lagi perempuan. Perempuan walaupun baru seujung kepalanya laki-laki itu udah batal. Artinya apa? Udah nggak usah. Ya mending nggak usah. Mending nggak usah. Lebih amannya nggak usah. Kalau mau antum lakukan di malam hari aja. Iya, nanti setelah buka lah antum berpuas-puas diri. YouTube Masjid, ini obrolan agak sedikit 18+ ya. Lebih malah yang sudah bersuami. Terus apa hukumnya kalau misalnya yang jinah gitu, yang belum berpuasa, nah ya apalagi jinah gitu, yang udah sah aja nggak boleh bersenggama artinya. Ya itu ya. Nah kalau ini juga ada pertanyaan, gimana kalau misalnya
seorang suaminya emang agak genit nih gitu, suka cabak-cabak istrinya, suka pegang-pegang istrinya. Ya gimana tuh? Kadang mohon maaf misalnya megang kemaluan istrinya atau sebalik itu nggak masalah, selama tidak melampaui tadi. Oh, iya. Ya kalau misalnya memegangnya masih di batas wajar, nggak sampai berlebihan, yang seperti tadi itu nggak masalah, tidak membatalkan. Tapi kalau misalnya udah berlebihan, nah itu yang membatalkan. Gitu. Dan yang kelima adalah masalah keluar mani untuk dengan sengaja. Nah ini itu pasti batal. Itu pasti batal. Mohon maaf misalnya masturbasi antum atau onani baik laki-laki maupun perempuan itu batal ya. Nonton video-video nggak baik gitu, terus antum dengan sengaja ingin mengeluarkan mani itu batal. Ya. Beda dengan tidak sengaja, katakan antum tidur mimpi basah ya. Ketika bangun ya antum bebersih lagi ya, bebersih lagi. Nggak masalah. Antum mandi wajib, asal ingat jangan ditelan ya. Antum membersih sesuai dengan syariat, membersihkan semua bagian dan tidak berlebihan, nanti antum lanjut lagi selesai mandi. Ya, jadi boleh kayak gitu. Nah, dan lanjut yang ke-6, yang ke-7 dan yang ke-8. Ini deket-deket aja nih, masalah haid, masalah nifas dan masalah kelahiran. Ya, ke-6, ke-7, ke-8 ya, masalah haid, nifas dan kelahiran. Ketika wanita, ini berlaku buat wanita aja nih. Kalau antum jangan mengharap ini ya. Ini enggak berlaku untuk antum, ini khusus buat akhwat atau untuk perempuan aja. Ketika dia misalnya pagi hari dia sempat puasa. Nah, sempat puasa udah niat, udah sahur gitu ya. Jam 6. Ketika jam 7 jam 4 sore misalnya ya. Udah pada asar. Ternyata haid. Ya, maka itu puasanya batal. Adapun dia berpuasa di hari itu dia dapat full, tapi tetap harus diqadha di lain hari. Ya, tapi secara pahala dia tetap mendapatkan pahala utuh. Itu ya, tapi dia itu batal. Ya, dia batal ketika haid maupun nifas. Ya. Nifas itu biasanya darah yang keluar setelah kelahiran. Nah, dan terakhir yang ketujuh adalah kelahirannya sendiri ya. Baik udah bayi utuh ataupun bayi yang belum utuh. Artinya bayi yang apa sebutnya ya? Abnormal gitu ya, atau misalnya prematur, bayi prematur. Nah, itu ketika melahirkan bayi baik yang utuh maupun tidak utuh itu tetap batal puasanya. Adapun puasa yang udah dikerjakan tetap dihitung puasa. Ya, tapi full ganjarannya tetap harus diqadha nanti di lain kesempatan. Di lain kesempatan kita ngelakuin qadha ya. Nah, alhamdulillah yang ke-9 adalah hilang akal. Jadi hilang akalnya ada kategorinya, ada 3. Yang pertama karena gila, ya hilang akalnya. Yang kedua karena pingsan, dan yang ketiga karena tidur. Ini hilang akal, kita nggak sadar kan ketika keadaan ini. Gimana misal ketika dia berpuasa, misal katakanlah dia puasa pagi hari, ketika zuhur tiba-tiba lagi ngobrol dia gila. Walaupun sesaat gitu misalnya, tahu-tahu gila aja. Nah, itu maka batal. Ya. Dan kebetulan saya belum merasakan gitu, alhamdulillah. Kira-kira antum udah merasakan gak tuh ya? Atau tiba-tiba gila gitu kan? Nah, itu maka batal. Lupa, iya, nah itu maka. Tapi kalau tidur. Nah, yang kedua adalah masalah pingsan dulu. Ya. Pingsan. Contoh misalnya antum ketika puasa, ini pingsan nih. Terus bangun lagi sadar. Maka puasanya dilanjutin boleh. Kalau pingsan. Tapi kalau mendadak gila, nah kalau pingsan dari pagi ketemu pagi, nah misalnya kalau biasa sekarang koma ya. Ini kan pingsan nggak gila, dia nggak tidur juga tapi pingsan nih, ya koma. Nah ini batal, tuh ya. Kalau pingsannya melebihi waktu yang ditetapkan itu batal. Dan yang terakhir tidur. Nah, tidur gimana? Nah, ini yang bermasalahnya nih. Biasanya orang ini ada puasa lebih baik tidur katanya daripada yang lain. Ini ada hadis yang mengatakan lebih puasanya orang tidur pun dapat pahala. Iya, benar dapat pahala. Tapi kan hadis ini bertentangan dengan hadis-hadis lainnya. Ketika mengerjakan sholat dapat pahala yang banyak, zikir dapat. Jadi jangan di-compare karena nggak apple to apple hadis ini dengan hadis yang lainnya. Kalau ada amalan yang lebih baik ngapain antum milih tidur kan begitu. Kecuali memang tidurnya ini benar-benar antum butuhkan. Nggak masalah. Dan pertanyaannya, boleh nggak misalnya di pagi hari bangun subuh nih, selesai sholat subuh tidur, bangun pada isya. Kira-kira pertanyaannya puasanya sah apa enggak? Ya gimana tuh? Kan kita melewati maghribnya ya gitu. Puasanya sah. Ini karena kita ngomongin bab puasa nih. Iya, bab puasa. Ya. Tapi di luar itu dia nanggung dosa tuh, nggak sholat zuhur, nggak sholat isya. Ya. Kalau tiduran dengan sengaja, ada juga orang yang tidur emang karena apa? Karena bener-bener tidur, emang butuh tidur. Itu nggak masalah. Sholatnya itu bisa diqadha nanti. Ya, jadi ada 2 pilihan nih. Kalau tidur disengaja, pengen tidur supaya cepat buka, ya, itu puasanya sah. Tapi dia dosa tuh karena ninggalin sholat. Ya. Tapi kalau dia tidur karena kebutuhan, contoh dia mau dibius, misalnya mau operasi, tapi dia puasa nih. Ketika udah
tidur dia, lalu misalnya bangun-bangun dia maghrib, itu sah puasanya. Adapun sholatnya nanti bisa diqodho. Artinya gitu. Dan yang terakhir adalah yang keberapa? Yang ke-10 ya, yaitu murtad. Artinya keluar dari Islam. Pagi hari dia subuh masih buka, masih sahur, tengah hari dia pindah agama, itu maka batal puasanya. Batal dan dilaknat. Nah, jelas sama seperti orang-orang yang mengolok puasa, mengolok-olok nah itu yang maksudnya itu pun sama, masuk kategori murtad tadi. Saya mau mau bertanya masalah, kan banyak nih kalau kita misalkan lagi puasa, terus suka ada yang ngolok-olok, itu gimana tuh dosanya gitu? Selama mau masalah dosa atau enggak gini, ketika antum dizolimi, dihinakan gitu kan ya, itu kan balik lagi ke antum. Kalau antum tidak mengizinkan rasa itu masuk, ya mustahil itu jadi sakit. Ya, peribahasanya gini, kutipannya, ya, tidak ada satu orang pun atau satu makhluk pun yang mampu menyakitkan antum kecuali atas izin antum. Jadi yang bisa nyakitin diri antum itu sebenarnya cuma antum. Diri sendiri. Nah, kalau antum mengizinkan sakit. Tapi kalau antum cuekin atau abaikan nggak akan jadi sakit insyaallah. Tapi itunya apa namanya? Dia dapat ini nggak? Nah, begitu dia menghinakan antum, memfitnah antum, menzolimi antum. Atau mengolok-olok, artinya kita lagi makan, misalkan contohnya lagi makan atau lagi minum es, terus yang puasa tuh diolok-olok, maksud saya itu orangnya gimana gitu? Ini luar biasa ini ya. Kan banyak kadang-kadang waktu sekolah kan gitu. Dengan puasa antum ya, Allah udah janjiin surga nih ceritanya. Surga. Ini orang malah lebih milih warteg. Luar biasa. Allah udah janjikan surga beserta isinya kenikmatan ini malah milih warteg. Ini masalahnya. Naudzubillah min dzalik ya. Mudah-mudahan kita terhindar gitu. Ya semoga juga pemirsa YouTube Masjid Ar-Rahman juga nggak seperti itu ya. Lebih baik kita berpuasa daripada kita memilih warteg atau yang lainnya. Nah, jadi kesimpulannya apa? Hal yang di luar 10 tadi, 10 poin tadi, ketika itu dikerjakan maka tidak membatalkan puasa. Bisa jadi makruh ya di luar itu, tapi tidak di luar itu ya, di luar pembahasan. Sekarang saya kasih contoh ke antum ya, satu kasus misalnya. Antum tahu obat tetes mata? Iya, tahu. Ya, ketika antum puasa terus antum dengan sengaja nih ya kelilipan terus pakai tetes mata. Kira-kira batal nggak? Itu kan kerasa tuh di sini pahit biasanya di. Kira-kira batal nggak? Batal, sepertinya batal. Ya. Tadi saya sebutin mata nggak? Belum. Ya, yang pertama mulut, yang kedua mata, hidung. Nah iya hidung, kalau itu nggak batal. Ya, artinya, nah 5 aja, mulut, hidung, telinga, bagian depan kemaluan atau bagian belakangnya. Itu aja, di luar itu enggak. Contoh antum disuntik di bagian paha, batal enggak? Enggak. Oh, berarti intinya yang 5. Oh, ini contoh lagi. Pelajaran ini pelajaran kecil, cuman saya baru tahu malah disuntik. Yang saya tahu kalau misalkan disuntik batal karena memasukkan cairan. Kecuali suntiknya di bagian mana? Di lubang-lubang itu bakal batal. Contoh gini. Di infus berarti nggak batal? Enggak. Ya, posisinya. Luar biasa. Tapi biasanya kalau orang di infus biasanya udah lemes duluan tuh. Mau nggak mau disuruh minum teh dulu kan begitu. Ya. Dan dia punya hujah, punya alasan untuk membatalkan puasa. Itu nggak masalah itu ya. Tapi kalau dia mau lanjut puasa juga boleh. Karena puasanya nggak batal. Kadang-kadang di luar itu ada ya. Misalkan kita keluar darah katanya batal. Keluar darah jelas. Haid tadi. Misalkan kita nih iseng gunting kuku terus kena gitu. Enggak. Di luar 10 tadi enggak. Makanya yang kalau antum masuk misalnya bagian mulut, hidung, telinga, bagian depan kemaluan dan bagian belakang itu batal. Contoh kasus lain saya kasih kasus ya. Alhamdulillah saya jadi lebih paham gitu Ustaz. Contoh saya kasih kasus misalnya antum nih sakit gigi, harus dicabut giginya. Di bulan puasa nih. Iya. Kira-kira batal nggak antum cabut gigi? Kalau menurut dari yang 5 lubang itu sih nggak batal. Nah, kalau giginya nggak ditelan, kalau giginya ditelan dia batal, ya. Contoh, misalnya saya takut nih kan pas dicabut tuh gigi ada darahnya, ya kan darahnya takut ketelan maka batal. Makanya ya antum cabut giginya nanti aja lah, gitu. Pada maghrib gitu kan. Pas nggak ada maghrib nggak kerasa sakit giginya. Atau antum kalau memang pun terpaksa di hari itu memang harus dicabut gigi, itu antum punya hujah dan mudah-mudahan Allah memaafkan dan antum bisa qodho di kesempatan yang lain. Intinya gitu, ya. Artinya semuanya udah gitu. Ya. Selain yang tinggi 5 lubang itu ya dimasukkan. Ya. Mungkin antum ada pertanyaan pribadi gitu mengenai puasa nih. Banyak sebenarnya. Tapi kan kalau kita misalkan bahas di season kali ini ya mungkin waktunya kebanyakan. Alhamdulillah. Mungkin kalau misalkan pemirsa YouTube Masjid Ar-Rahman Official, kalau misalkan ada yang mau bertanya,
Silakan diisi di kolom komentarnya YouTube Masjid Ar-Rahman Karawang Official. Jangan lupa juga di share atau di subscribe. Apa namanya, Ustaz? Subscribe. Subscribe. Terus ada lagi nggak, Ustaz, selain hal itu yang membatalkan puasa gitu? Kadang-kadang kalau lagi ngobrol kayak gini, kita agak sedikit lupa ya. Mungkin bisa di season berikutnya mungkin ya. Misalkan kita ngebahas yang lain, terus saya ingat lagi, Ustaz, pas yang ini saya mau nanya, saya lupa tanya. Insya Allah gitu. Selama ada pertanyaan yang baik dan menambah keimanan kita serta pengetahuan kita, insya Allah ya kita hadirkan jawaban-jawaban yang insya Allah sesuai syariat menurut Al-Quran dan hadis. Ya, oke, terima kasih. Mungkin cukup lumayan lah di pertemuan kali ini. Semoga juga pemirsa YouTube Masjid Ar-Rahman bisa lebih meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah. Amin. Tetap semangat. Saya Wawan Gunawan dan Ustaz Imron Rosadi undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.